bisa. Amin. Kenapa? Firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan hanya menilai orang lain. Kita jangan menilai orang lain. Tetapi kita harus lebih dahulu memeriksa keadaan hati kita. Kita harus memeriksa keadaan hati kita. Amin. Halo? Memeriksa keadaan hati kita. Apakah kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan? Iman kita bertumbuh. Amin. Introspeksi diri, kita sadar bahwa kita itu banyak kekurangan. Amin. Kadang kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Seringkali kita sibuk kan, apalagi anak-anak muda. Hal utama ya gosip lah. Dikit-dikit gosip. Terus dikit-dikit gini. Amin. Jangan teman-teman. Tapi kita ingin merenungkan, memperbaiki diri kita sendiri. Di ibadah ini kita memperbaiki diri kita sendiri, bukan mencari berkat. Amin. Setiap ibadah minggu kita memperbaiki diri. Amin. Bukan kita mencari berkat. Berkat itu bonus. Amin. Artinya teman-teman, introspeksi diri membuka jalan pemulihan kita. Jadi lebih dewasa, artinya lebih damai. Amin. Kedewasaan seseorang berani terbuka sama Tuhan. Amin. Kalau kalian masih belum terbuka sama Tuhan, mohon maaf. Saya tanya-tanya, apakah kalian sudah dewasa atau belum? Amin. Kalau kita mau belajar introspeksi diri, bahwa lebih dewasa lagi. Amin. Membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk Tuhan hadir. Amin. Saya pun lagi belajar, teman-teman. Bukan saya so bisa, so pintar, bukan. Tapi belajar. Semua itu tergantung pada diri kita. Apakah kita mau introspeksi diri? Yang pertama kita belajar kunci introspeksi diri yang sehat. Yang pertama adalah berani jujur pada diri sendiri. Amin. Yang pertama kita harus berani jujur pada diri kita sendiri. Artinya, akuilah kesalahan, kelemahan, dan kekurangan tanpa mencari pembenaran. Kita harus akui kesalahan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersalah kepada teman kita, kita harus akui bahwa kita memang salah. Amin. Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, selidiki aku ya Allah, kenakanlah hatiku. Selidiki hati kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Amin. Cinta ini menjelaskan bahwa kita harus menyelidiki hati kita. Introspeksi diri, kita harus selidiki hati pikiran kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, lihat diri dengan kacamata kasih Tuhan. Aku mau tanya, kacamata kasih Tuhan apa itu, teman-teman? Kacamata kasih Tuhan artinya adalah introspeksi diri, bukan menghukum diri kita sendiri, bukan menghukum diri kita sendiri, tetapi untuk mengenal kasih Tuhan dan pemulihannya. Ingat, pemulihan Tuhan. Amin. Introspeksi diri, kita harus memulihkan hati pikiran kita. Amin. Artinya teman-teman, pemulihan hati itu ketika kita lihat diri kita dengan kacamata kasih Tuhan. Aku mau tanya, setiap kita punya kaca kan di rumah? Punya? Kita bisa berkaca kan? Secara ganteng cantik kita kan? Demikian hati kita. Kalau kita mau ganteng dan cantiknya Tuhan di dalam hidup kita, kita membaca firman Tuhan. Dan apa teman-teman? Menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga, belajar dari kesalahan, bukan tinggal di dalamnya. Belajar dari kesalahan. Amin. Kita harus belajar dari kesalahan, bukan tinggal. Tapi jangan tinggal teman-teman. Kalau kita fokus ke belakang, aduh, itu mah bukan salah. Namanya kita apa teman-teman? Nanti itu ada di episode selanjutnya. Masa lalu adalah pelajaran. Ingat, masa lalu adalah pembelajaran supaya kita berhasil. Bukan penjara. Tetapi apa teman-teman? Tuhan inginkan kita maju dengan hati yang dibaharui. Tuhan mau hati kita dibaharui. Roma 12 ayat 2, pembaruan budi. Seluruh kehidupan kita dibaharui. Amin. Keempat, minta bimbingan Roh Kudus. Nah, ini minta bimbingan Roh Kudus ini apa? Roh Kudus akan menyiapkan hal-hal dalam hati yang perlu diubahkan. Ingat, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, ketika kita ada kesalahan, kita minta sama Tuhan, ubah hati kita, ubah pikiran kita, agar hidup makin serupa dengan Kristus. Amin. Agar hidup kita serupa dengan Kristus. Manfaat introspeksi diri adalah hati menjadi tenang dan rendah hati. Yang pertama, hati menjadi tenang. Manfaatnya, hati menjadi tenang, terus rendah hati, terus yang kedua, hubungan
hubungan semakin dekat. Yang ketiga, tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang keempat, meningkatkan karakter dan kedewasaan rohani. Nah, ini dia. Introspeksi diri teman-teman, artinya berani membuka, berani mengaku kesalahan kepada Tuhan sesama kita. Amin. Bukan kita menyalahkan orang lain. Oh si A begini, oh si B. Ingat teman-teman, sadar diri bahwa kita hidup itu ada semua karena kasih Tuhan. Amin. Intinya teman-teman, mari kalau ketika kita bersalah, kita belajar introspeksi diri. Walaupun kita tidak tahu. Amin. Tanya Tuhan, apa kesalahan kita semua selama ini. Dan juga teman-teman, sadarkan bahwa hidup itu singkat. Amin. Oke, mau lanjut atau udah satu firman aja? Mau lanjut? Mau lanjut atau satu firman aja? Kalau satu firman ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Permintaan dari Kak Ian. Oke. Aduh, ini yang paling susah dalam kehidupan kita sehari-hari. Aduh, teman-teman. Tolong buka kamera dulu dah, Bang Tiopan, Kalisa, Kak Sepa. Biar enak. Kalisa, buka kamera. Perdi, tolong buka kamera, Per. Biar enak, Per. Oke. Saya lanjutkan. Adalah mantan terindah. Nah, termasuk masih ke introspeksi diri. Kenapa saya bilang introspeksi diri? Kenapa kita gagal dalam hubungan, teman-teman? Kenapa? Mau tahu? Karena keingat masa lalu. Betul? Contoh, Kak Ian masih keingat sama Kalisa. Masih pikirannya Kalisa. Benar nggak? Contoh ya, contoh sederhana. Contoh lagi, Kak Mega masih keinget sama Kak Ferdi. Contoh ya, itu nggak boleh teman-teman. Itu sama saja nggak fokus pada masa depan. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 1. Saya lanjutkan Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masa untuk apa yang di bola ini. Ada waktunya. Amin. Segala satu pasti ada yang indah. Amin. Pengkhotbah 3:11. Semua itu akan indah pada waktunya. Kenapa kita sering memikirkan mantan? Kenapa? Karena dia masih terbayang di bawah mimpi, sampai di bawah tidur. Oh, mantan saya begini, oh mantan saya ganteng. Sampai tahu nggak?